sebenarnya tato ini ya orang tua saya juga sama sekali tidak menginginkan. Bahkan ada beberapa orang-orang dekat saya itu membenci saya karena saya tato. Begini, saya sebelum tato itu saya tanya dulu kepada bapak saya, bilang, "Ya, saya mau tato, boleh. Jangan jangan merusak diri, jangan ini." Dengan nada-nada yang sebenarnya sih apa, buat saya juga menangis sih sebenarnya, tapi ya itulah kelemahan saya. Saya bisa mendengar, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tetap melakukan sesuai keinginan saya semua. Oke, halo teman-teman. Jadi jumpa lagi dengan saya Silorep. Di video kali ini isi kontennya agak berbeda dengan video-video saya sebelumnya, karena di video ini saya akan menjelaskan, memberitahu alasan saya merokok, alasan saya tato, alasan saya minum mabuk, alasan saya melakukan banyak-banyak hal konyol yang membuat beberapa orang di luar sana itu berpikir saya itu karena tidak berhasil dididik orang tua. Dan juga kan di kampung saya itu ya orang tua saya sebagai salah satu orang yang mengajarkan hal-hal yang baik kepada banyak orang, dan itu membuat mereka itu berpikir balik ke saya. Bapaknya sendiri mengajarkan orang hal-hal baik, sedangkan anaknya sendiri itu di luar daripada yang diajarkan bapaknya. Nah, jadi itulah yang mengharuskan saya untuk membuat video seperti ini, untuk meluruskan pikiran-pikiran beberapa orang seperti itu. Jadi teman-teman, ya maaf, pertama saya rokok, saya mabuk, saya tato, saya hidup seperti ini bukan dari orang tua, bukan disuruh orang tua, bukan yang diinginkan orang tua. Orang tua itu ya di mana-mana pastinya menginginkan anaknya hidup baik-baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Ya, saya melakukan melakukan banyak kesalahan sih yang bertentangan dengan yang bapak saya ajarkan. Ya, bukan saya tidak menyayangi kedua orang tua saya, bukan, tapi ya saya ini manusia biasa juga. Dan ya karena saya anak seorang pendeta, terus saya harus hidup suci. Tidak, saya itu punya banyak teman pemabuk dan segala macam, dan bapak saya itu sama sekali tidak pernah menginginkan saya hidup seperti ini. Bahkan dulu saya ditawarkan untuk sekolah pendeta, tapi saya tidak mau. Mungkin jalan hidup saya berbeda, dan saya tahu juga apa yang saya jalani, saya nikmati, saya lakukan sekarang ini itu sangat menyakiti hati orang tua saya. Tapi sekali lagi, pada teman-teman, beberapa orang di luar sana yang sering menilai orang dan berkaitan-kaitan dengan orang tua itu, tolong jangan. Orang tua saya tidak pernah menginginkan saya seperti ini. Ini semua saya buat, saya lakukan, saya temukan di jalan hidup saya. Jadi saya merokok itu ya pertama karena saya berteman dengan perokok, saya mabuk karena berteman dengan banyak pemabuk, saya tato karena berteman dengan banyak teman-teman yang tato. Dan itu saya tidak menyalahkan teman saya juga. Itu semua murni adalah kesalahan dan pilihan saya sendiri, dimana kan saya tahu hal yang benar, dan saya juga tahu itu adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Ya, saya tahu hal yang benar dan yang salah, tetapi saya memilih untuk melakukan hal yang salah. Ya, karena kan seperti yang orang bilang, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kurva yang sama. Ada yang hidupnya mendekati malaikat tapi sedikit, ada yang hidupnya mendekati iblis tapi sedikit, dan yang banyaknya itu adalah manusia normal, yang dimana manusia normal itu di pertengahan antara iblis dan malaikat. Jadi manusia normal itu tidak luput dari kesalahan, dan manusia juga bisa melakukan kebaikan. Jadi mungkin saya salah karena seperti ini, tapi tolong jangan kaitkan dengan orang tua.
apa yang saya lakukan salah sekarang, ya saya akui itu salah, dan saya itu tidak bisa keluar dari zona yang ini sekarang. Saya masih terikat sama sekali terikat di uh, jalan hidup yang saya jalani sekarang ini. Saya belum bisa keluar dari sini, dari zona ini, karena saya itu rokok seperti ini bisa sampai 1-2 bungkus dari 2014 sampai sekarang. Dan juga mabuk, tapi mabuk-mabukan tidak sering sih. Lagian kalau saya mabuk itu tidak pernah cari-cari masalah. Kalau saya mabuk itu ya untuk senang-senang aja dengan kawan begitu. Dan ya itu tadi, manusia hidup di antara iblis dan malaikat. Seperti yang saya bilang tadi, berarti manusia juga ya bisa lah melakukan hal-hal yang baik. Ya di sini saya salah, mungkin hal-hal di hal lain saya ya punya juga melakukan hal-hal yang benar, ya kan. Dan buat teman-teman yang suka menilai orang begitu, saya ingin teman-teman itu mengoreksi diri lah, mengoreksi diri sebelum ya menilai orang itu. Karena ya saya ini sudah hidup sesempurna apa, sudah sehebat apa. Coba teman-teman berpikir seperti itu, pasti ya untuk mencampuri hidup orang lain itu saya rasa tidak akan ada dalam pikiran teman-teman. Seperti saya sendiri tidak pernah saya berpikir untuk mencampuri urusan orang lain, sama sekali tidak. Ya kecuali itu berkaitan dengan saya, itu saya akan bercampur tangan di situ. Tapi kalau tidak, itu murni urusan orang lain, itu saya tidak akan ikut campur. Nah, karena saya itu menyadari saya itu banyak salah juga. Saya campur di situ untuk apa? Nanti bisa tambah banyak masalah dan segala macam, itu susah. Dan itu tentang rokok, tentang mabuk-mabukan tadi itu, ya banyak orang berpikir di saat seseorang minum mabuk itu karena dia nakal, dia bajingan dan sebagainya, hal-hal yang buruk. Saya sebenarnya tidak sih, menurut saya sih tidak. Setiap pemabuk itu mereka punya alasannya masing-masing. Ya contoh seperti teman saya itu, kita sering-sering mabuk dulu waktu di Bali. Mereka mabuk itu karena punya alasannya itu, ada yang pengen supaya cepat tidur, ada yang untuk melupakan masalah. Memang mabuk itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan mabuk mereka bisa melupakan masalah. Ya, dan saya juga sendiri punya alasan untuk minum mabuk itu. Jadi setiap orang pemabuk itu ya punya alasan, bukan untuk supaya dibilang bajingan dan nakal segala macam, tidak. Buktinya saya sendiri, saya biarpun mabuk saya sampai muntah-muntah, sampai sudah tidak bisa bangun, itu pikiran untuk membuat masalah itu sama sekali tidak ada. Jadi menurut saya ya itu saya sih, saya tidak tahu orang lain. Karena kan orang lain kalau mabuk itu pasti kan harus cari masalah, harus ribut-ribut, teriak-teriak. Ya mungkin itu yang membuat persepsi orang itu kalau mabuk itu nakal dan suka cari ribut. Ya tidak, ya itulah kesalahannya kalian sih dalam menilai orang itu sebenarnya. Karena ya mereka kalian tuh hanya mengingat orang yang kalau mabuk itu ribut-ribut, tapi kalian tidak tahu kalau ada juga pemabuk yang diam saja gitu. Kalau mereka mabuk itu tidur, ya kalian tidak berpikir seperti itu. Makanya ya memang seperti yang orang bilang, 1000 kebaikan akan ditutup dengan 1 kesalahan. Ya mungkin seperti itulah. Jadi ya memang itu hal yang wajar. Tapi mau sampai kapan kalian tidak sadar? Kalian itu kalau dalam menilai orang ya harus cobalah untuk kembali pada diri sendiri. Sudah sejauh mana, sesempurna apa? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Dan yang terakhir teman-teman,
saya itu sampai tato seperti ini. Sebenarnya tato ini ya orang tua saya juga sama sekali tidak menginginkan. Bahkan ada beberapa orang-orang dekat saya itu membenci saya karena saya tato. Begini, saya sebelum tato itu saya tanya dulu kepada bapak saya, bilang, ya saya mau tato boleh, jangan merusak diri, jangan ini, dengan nada-nada yang sebenarnya sih apa buat saya juga menangis sih sebenarnya, tapi ya itulah kelemahan saya bisa mendengar tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tetap melakukan sesuai keinginan saya semua. Orang-orang dekat saya bilang jangan tato, jangan merusak diri, nanti kalau misalnya kamu nanti kerja itu susah. Nah, alasan yang itu yang membuat saya itu tambah ngotot, karena saya tidak puas dengan jawaban seperti itu. Menurut saya kalau untuk menghidupi diri sendiri itu ya bukan harus kerja tanpa tato saja, ya itu bisa hidup. Dan saya tidak berpatokan pada kerja-kerja yang seperti itu. Banyak kerja kalau kita itu berpikirnya tidak terikat seperti itu sih. Makanya saya memilih untuk tato, tapi tato saya sih memang bagi saya sih penting buat saya sih. Makanya saya tato, saya punya keyakinan tersendiri buat tato saya. Dan ini di sini ada tanggal lahir saya, di sini angka Romawi 12, 2 dan 97. Terus di bawah ada tulisan bahasa Inggris yang artinya hidup dengan penuh semangat. Nah, dan tato ini juga ada 2 warna. Satu di atasnya warna merah dan di bawahnya itu warna hitam. Ya, kenapa saya memilih warna merah dan hitam itu karena yang merah itu menandakan bahwa diri saya itu memang orang yang keras kepala, hidup tidak mau diatur. Dan hitam di bawah itu saya menyadari semua kesalahan saya itu. Jadi saya itu hidupnya seperti apa ya, apa yang saya inginkan itu yang akan saya lakukan, seperti itu teman-teman. Makanya ya arti tato saya begini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang saya bilang tadi, di luar sana sudah, kalian tuh jangan bawa-bawakan orang tua kalau misalnya kalian mau omong apa-apa tentang seseorang. Itu tidak baik. Itu tidak baik, itu kalian tuh salah. Secara tidak sadar sih kalian itu sudah mengklaim orang itu sesuai keinginan kalian tanpa kalian tahu itu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi menurut saya orang-orang melakukan apa saja itu ya punya alasannya masing-masing. Ya, dan ya itu tadi, orang tua saya itu mengajarkan hal yang baik, tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik. Saya melakukan kesalahan, saya melakukan kekonyolan seperti ini ya karena itu memang saya ingin melakukannya, dan saya yakin suatu saat nanti saya akan berubah. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga sekarang. Terima kasih banyak. Ya, saya tidak ada kata-kata lagi. Seperti itulah alasan-alasan saya. Ya, saya ingin teman-teman sadar diri juga, dan ya semua orang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.